Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan doa yang sangat penting sekali apabila kita dalam kesulitan. Maka doa ini harus kita panjatkan agar kita terlepas dari kesulitan tersebut. Doa tersebut adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, maknanya adalah kalimat tauhid yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Kalimat yang disampaikan adalah La ilaha illallah. Kemudian subhanaka, ini adalah kalimat penyucian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan. Maha suci Allah dari sifat-sifat ketidaksempurnaan, sedangkan Allah adalah Zat yang maha sempurna, yang jauh dari keburukan, yang jauh dari sifat tercela. Kemudian inni kuntu minadh dhalimin, sungguh-sungguhnya saya adalah orang-orang yang zalim. Kenapa demikian? Karena banyak sekali kewajiban-kewajiban kita yang tak mampu kita tunaikan dengan maksimal. Selalu aja ada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mengucapkan inni kuntu minadh dhalimin adalah pengakuan karena ketidakmampuan kita, mengakui kelemahan diri kita. Diri ini jangan merasa bersih, jangan merasa besar, jangan jadi merasa orang hebat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa, surat 53 ayat 32. Janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita ibadahnya sudah banyak, dakwahnya udah berjalan, jangan merasa diri kita suci, karena Allah maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Manusia ini memiliki tabiat zalim, memiliki rasa dengki, memiliki kebodohan. Jangan sampai manusia ini menyenangi dirinya sendiri, bangga terhadap dirinya sendiri, kagum dengan dirinya sendiri. Jika sifat-sifat bangga, kagum memuncak pada dirinya, dia ingin memamerkan kelebihan dirinya, itu menunjukkan ketakwaan yang rendah, karena dia tidak mengetahui posisi dirinya, hanya berdasarkan bisikan-bisikan setan, sehingga dia merasa jadi orang hebat, tertipu dengan bisikan setan. Apa sih yang dapat kita sombongkan? Manusia banyak sekali kekurangannya. Bukanlah ia selalu dalam curahan nikmat Allah. Kita selalu
dapat curahan nikmat Allah, tapi kita tidak mampu mensyukurinya. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak mampu mensyukurinya. Udara yang segar, yang mengalir ke dalam tubuh kita, siapa yang memprosesnya? Kita makan, siapa yang memprosesnya? Sehingga keluar makanan, ada sisa-sisa kotoran. Kalau kita menggiling sesuatu, misalkan kita menggiling kelapa, menggiling padi, menggiling apa, penggilingan, itu akan terdengar suara mesin dieselnya bergemuruh. Tapi kita coba makan, walaupun kita makan sebakul, nggak pernah kita dengar suara perut kita seperti mesin giling. Kamu lagi makan apa itu, kok berisik banget perutnya? Kan nggak begitu. Itu kesempurnaan dari Allah. Kita makan apapun diproses dengan lembut, dengan sempurna, tidak pakai listrik, tidak pakai apa-apa, kita terima beres semuanya. Masya Allah, banyak misteri dalam tubuh kita yang belum terpecahkan oleh para ilmuwan hingga saat ini. Keajaiban dalam tubuh kita. Apa yang kita dapat sombongkan? Bukankah kita memiliki banyak dosa yang belum tentu Allah ampuni, yang belum kita bertobat kepada? Jadi kalau seseorang menghendaki dosa itu Allah ampuni, dia akan diberikan ilham oleh Allah untuk selalu bertobat, untuk selalu beristighfar. Jangan-jangan kita jarang beristighfar. Suatu pertanda bahwa Allah ingin menyiksa kita. Sadarilah, maka banyak-banyaklah istighfar. Pantaskan dirimu menjadi orang-orang yang dapat pengampunan dari Allah, sehingga Allah memberikan ilham kepada kita untuk selalu bertobat dan beristighfar. Apa yang kita dapat sombongkan? Bukankah kita mempunyai masa lalu, mempunyai rahasia-rahasia yang memalukan, yang masih Allah tutup-tutupi? Semua kita makhluk yang lemah. Apa yang kita dapat sombongkan? Bukanlah kita punya aib yang belum terbongkar. Lalu apa yang kita banggakan? Dengan kondisi demikian, layakkah manusia merasa bersih dan suci? Dengan kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi, layakkah kita menjadi orang yang merasa suci, merasa bangga, merasa hebat? Padahal tadi diajarkan dalam kita tadi ada subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kalimat ini benar-benar luar biasa. Kalau seseorang dalam kesulitan yang besar, bacalah doa ini. Karena Nabi Yunus di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan ikan, perut ikan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beliau mengucapkan kalimat ini. Ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Dengan adanya zikir atau doa Nabi Yunus tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Begitu indah redaksi kalimat ini, makna kalimat ini. Makanya saya berpesan kepada
saudara-saudaraku kaum muslimin, kalau kita berdoa, kalau kita sholat, kalau kita membaca bacaan-bacaan dalam sholat, pahamilah maknanya. Ketika kita berdoa, pahamilah maknanya, karena akan dirasakan lain kalau kita memahami maknanya sambil mengagungkan kebesaran Allah, mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Allah, mengetahui kelemahan diri kita sendiri. Lain kita dengan membacanya, memahami maknanya akan terasa menyentuh, bagaikan kita dalam kehausan ada setitik air yang sejuk menyirami diri kita. Jadi pahamilah makna kalau kita berdoa, kalau kita sholat, kalau kita membaca Al-Quran, maka hasilnya akan lain. Tidak kosong, tidak asal berdoa dengan terburu-buru, membaca Al-Quran 60 km per jam, begitu cepatnya ingin menyelesaikan. Masya Allah. Fa'ina tadhabun. Oh, kemana Anda? Itu aja yang saya dapat sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillah wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.